Kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mata kaumnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku terbaik dan nasab yang paling mulia. Demikianlah Allah menjadikan para nabi dari nasab yang paling mulia dengan budi pekerti dan fisik paling sempurna. Jadi, tidak mengherankan jika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan bin Harb tentang nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Heraklius bertanya, "Bagaimana nasabnya dalam golongan kalian?" Abu Sufyan pun menjawab, "Dia berasal dari keluarga terpandang dan memiliki nasab yang terpandang di kalangan kami." Ia lalu berkata kepada Abu Sufyan, "Engkau bilang dia berasal dari keluarga terpandang dan memiliki nasab yang baik. Begitulah para rasul diutus dari nasab yang terbaik di kalangan kaumnya." Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Aku diutus dari sebaik-baik zamannya anak Adam, dari abad ke abad sampai abad yang aku berada di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari. Wasilah bin Al-Aqsa meriwayatkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dari keturunan Ibrahim, yaitu Ismail. Dia juga telah memilih dari keturunan Ismail, yaitu Kinanah. Dia juga telah memilih dari keturunan Kinanah, yaitu Quraisy. Dia juga telah memilih dari Quraisy, yaitu Bani Hashim, dan dia memilihku dari Bani Hashim." Hadis riwayat Muslim. Ummu Hani Juta telah meriwayatkan secara marfu, riwayatnya bersambung sampai Rasulullah, tentang keutamaan suku Quraisy bahwasanya Rasulullah bersabda, "Allah telah memberi keutamaan suku Quraisy dengan 7 perkara, yaitu, Allah memberi keutamaan mereka dengan menyembahnya selama 20 tahun, padahal tidak ada yang menyembahnya selain mereka. Allah memberi keutamaan mereka dengan diberikannya pertolongan pada tahun gajah meskipun pada saat itu mereka masih musyrik. Allah memberi keutamaan mereka, berupa diturunkannya sebuah surat dalam Al-Quran secara khusus membahas tentang mereka, yaitu Quran Surat Quraisy ayat 1. Serta Allah memberi keutamaan mereka dengan wujudnya kenabian khilafah hijabah, pekerjaan menjaga pintu-pintu, dan sikayah, menyediakan air bagi orang-orang yang berhaji." Hadis riwayat Bukhari dan Hakim. Asyab bin Qais meriwayatkan seraya berkata, "Aku mendatangi Rasulullah dalam sebuah rombongan. Tidak ada yang melihatku, kecuali orang yang paling utama di antara mereka. Lalu aku pun berkata, 'Wahai Rasulullah, bukankah engkau berasal dari golongan kami?' Beliau bersabda, 'Kita adalah keturunan Bani Ad-Nadir bin Kinanah. Kita tidak mencelanya dan kita tidak mengingkari seorang pun yang berasal dari keturunannya.' Maka Asab pun berkata, 'Tidaklah aku didatangi seorang laki-laki yang mengingkari seseorang keturunan Quraisy dari Bani An-Nadir bin Kinanah, melainkan pasti aku hukum dengan hukuman cambuk.' Hadis riwayat Ibnu Majah, Bukhari, Ahmad. Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Al-Harits bin Abdul Muthalib meriwayatkan bahwasanya sekelompok orang dari kaum Ansar mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, 'Sesungguhnya kami mendengar salah seorang dari kaummu mengatakan bahwa perumpamaan Muhammad adalah bagaikan pohon kurma yang tumbuh di tempat sampah.' Lalu, Rasulullah bersabda, 'Wahai para manusia, siapakah aku?' Mereka menjawab, 'Engkau utusan Allah.' Beliau bersabda, 'Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Aku belum pernah mendengar seseorang yang dinisbatkan seperti itu sebelumnya, melainkan Allah menciptakan makhluknya maka dia menjadikanku sebaik-baik makhluk. Kemudian dia menjadikan makhluknya dalam 2 golongan, dan aku dijadikan dari sebaik-baik golongan. Kemudian dia menjadikan suku dan aku dijadikan dari sebaik-baik suku. Kemudian dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan aku dijadikan dari sebaik-baik bangsa. Aku adalah sebaik-baik kalian baik jiwa maupun bangsa." Hadis riwayat Turmuzi dan Ahmad. Kulayb bin Wail berkata, "Salah seorang pengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Abu Salamah, telah bercerita kepadaku." Kulayb berkata, "Apakah engkau mengetahui bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kabilah Mudar?" Ia menjawab, "Tiadalah seseorang berasal dari kabilah Mudar, kecuali termasuk keturunan Bani An-Nadir bin Kinanah." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan, sebuah batu pun mengetahui kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia memberi salam kepada beliau. Jabir bin Samurah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Makkah yang pernah memberi salam kepadaku sebelum aku diutus. Sungguh aku mengetahuinya sampai saat ini."
Hadis riwayat Muslim. Kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mata kaumnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku terbaik dan nasab yang paling mulia. Demikianlah Allah menjadikan para nabi dari nasab yang paling mulia dengan budi pekerti dan fisik paling sempurna. Jadi, tidak mengherankan jika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan bin Harb tentang nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Heraklius bertanya, "Bagaimana nasabnya dalam golongan kalian?" Abu Sufyan pun menjawab, "Dia berasal dari keluarga terpandang dan memiliki nasab yang terpandang di kalangan kami." Ia lalu berkata kepada Abu Sufyan, "Engkau bilang dia berasal dari keluarga terpandang dan memiliki nasab yang baik. Begitulah para rasul diutus dari nasab yang terbaik di kalangan kaumnya." Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Aku diutus dari sebaik-baik zamannya anak Adam, dari abad ke abad sampai abad yang aku berada di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari. Wasilah bin Al-Aqsa meriwayatkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dari keturunan Ibrahim, yaitu Ismail. Dia juga telah memilih dari keturunan Ismail, yaitu Kinanah. Dia juga telah memilih dari keturunan Kinanah, yaitu Quraisy. Dia juga telah memilih dari Quraisy, yaitu Bani Hashim, dan dia memilihku dari Bani Hashim." Hadis riwayat Muslim. Ummu Hani Juta telah meriwayatkan secara marfu, riwayatnya bersambung sampai Rasulullah, tentang keutamaan suku Quraisy bahwasanya Rasulullah bersabda, "Allah telah memberi keutamaan suku Quraisy dengan 7 perkara, yaitu, Allah memberi keutamaan mereka dengan menyembahnya selama 20 tahun, padahal tidak ada yang menyembahnya selain mereka. Allah memberi keutamaan mereka dengan diberikannya pertolongan pada tahun gajah meskipun pada saat itu mereka masih musyrik. Allah memberi keutamaan mereka, berupa diturunkannya sebuah surat dalam Al-Quran secara khusus membahas tentang mereka, yaitu Quran Surat Quraisy ayat 1. Serta Allah memberi keutamaan mereka dengan wujudnya kenabian khilafah hijabah, pekerjaan menjaga pintu-pintu, dan sikayah, menyediakan air bagi orang-orang yang berhaji." Hadis riwayat Bukhari dan Hakim. Asyab bin Qais meriwayatkan seraya berkata, "Aku mendatangi Rasulullah dalam sebuah rombongan. Tidak ada yang melihatku, kecuali orang yang paling utama di antara mereka. Lalu aku pun berkata, 'Wahai Rasulullah, bukankah engkau berasal dari golongan kami?' Beliau bersabda, 'Kita adalah keturunan Bani Ad-Nadir bin Kinanah. Kita tidak mencelanya dan kita tidak mengingkari seorang pun yang berasal dari keturunannya.' Maka Asab pun berkata, 'Tidaklah aku didatangi seorang laki-laki yang mengingkari seseorang keturunan Quraisy dari Bani An-Nadir bin Kinanah, melainkan pasti aku hukum dengan hukuman cambuk.' Hadis riwayat Ibnu Majah, Bukhari, Ahmad. Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Al-Harits bin Abdul Muthalib meriwayatkan bahwasanya sekelompok orang dari kaum Ansar mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, "Sesungguhnya kami mendengar salah seorang dari kaummu mengatakan bahwa perumpamaan Muhammad adalah bagaikan pohon kurma yang tumbuh di tempat sampah." Lalu, Rasulullah bersabda, "Wahai para manusia, siapakah aku?" Mereka menjawab, "Engkau utusan Allah." Beliau bersabda, "Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Aku belum pernah mendengar seseorang yang dinisbatkan seperti itu sebelumnya, melainkan Allah menciptakan makhluknya maka dia menjadikanku sebaik-baik makhluk. Kemudian dia menjadikan makhluknya dalam 2 golongan, dan aku dijadikan dari sebaik-baik golongan. Kemudian dia menjadikan suku-suku dan aku dijadikan dari sebaik-baik suku. Kemudian dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan aku dijadikan dari sebaik-baik bangsa. Aku adalah sebaik-baik kalian baik jiwa maupun bangsa." Hadis riwayat Turmuzi dan Ahmad. Kulayb bin Wail berkata, salah seorang pengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Abu Salamah, telah bercerita kepadaku. Kulayb berkata, "Apakah engkau mengetahui bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kabilah Mudar?" Ia menjawab, "Tiadalah seseorang berasal dari kabilah Mudar, kecuali termasuk keturunan Bani An-Nadir bin Kinanah." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan, sebuah batu pun mengetahui kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia memberi salam kepada beliau. Jabir bin Samurah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Makkah yang pernah memberi salam kepadaku sebelum aku diutus. Sungguh aku mengetahuinya sampai saat ini." Hadis riwayat Muslim.